Kenapa selama ini Belanda mengatakan Majapahit yang menyerang adalah Raden Patah, ini adalah untuk memecah Belanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas lagi mengenai sebuah buku yang bagus banget. Ini buku sejarah, yaitu berjudul ini Api Sejarah, ya, karangan Bapak Ahmad Mansur Suryanegara. Buku ini cukup bagus. Buku ini setidaknya mengobati dan banyak sekali mengoreksi hal-hal yang keterkaitannya adalah dengan sejarah kita, sejarah nasional, sejarah Republik Indonesia. Pernah nggak kebayang bahwa Bapak, kalau kita ditanya, Kerajaan Sriwijaya itu Hindu atau Buddha? Kerajaan Majapahit itu Hindu atau Buddha? Kerajaan Mataram itu Hindu, Buddha, apa Islam? Hal-hal itu kadang-kadang susah untuk kita segera untuk menjawabnya. Karena apa? Biasanya memang agama itu tidak pernah dinisbatkan di dalam sebuah kerajaan. Padahal itu sangat penting. Mengingat itu adalah berhubungan dengan konsep berpikir sebuah agama, sebuah masyarakat yang terjadi pada saat itu, dan untuk mengidentifikasinya sesuai dengan kondisi zamannya. Makanya sejarah yang ada sekarang ini tidak menyebutkan itu karena memang ini dibuat pada zaman Orde Lama. Di dalamnya juga ada beberapa orang-orang Partai Komunis Indonesia yang itu juga dijelaskan di dalam buku Api Sejarah ini, sehingga banyak unsur-unsur agama tidak dimasukkan ke dalam di dalam kata-kata kerajaan, tidak mengikuti kata-kata kerajaan. Sedangkan di buku Api Sejarah ini disebutkan mengenai masalah hubungan dengan agamanya. Jadi misalnya di situ disebut Buddha Sriwijaya, di situ disebut dengan Hindu Majapahit. Bahkan penjajah pun disebut sebagai Katolik Portugis ataupun Protestan Belanda. Hal ini sangat penting, termasuk kerajaan Islam Demak, kerajaan Islam Samudra Pasai. Selama ini Islam yang memang banyak ditulis, tetapi kerajaan-kerajaan di luar itu jarang ditulis. Di sini ditulis semua oleh Pak Ahmad Mansur Suryanegara, Masya Allah. Nah, di luar itu ternyata sejarah kita juga banyak sekali mengadop dari versi-versi Belanda. Kita tahu kehidupan beragama di Indonesia oleh orang Belanda dibagi menjadi 4 hal. Itu oleh Hegel, halaman 120 di buku ini. Pertama tentang animisme dan dinamisme. Itu zaman yang pertama ada di Indonesia. Animisme dan dinamisme. Yang kedua adalah zaman Hinduisme dan Buddhisme. Ya. Yang ketiga adalah zaman Islamisme. Dan yang keempat adalah Katolikisme dan Protestanisme. Animisme, dinamisme kebanyakan belum diutarakan tahunnya. Hinduisme dan Buddhisme hanya diutarakan mengenai kapan runtuhnya kerajaan Hindu dan Buddha. Itu kurang lebih sekitar abad 10, 11, 12, 13. Atau di saat menurut pendapat Belanda, Islam itu masuk ke Indonesia yaitu abad ke-13. Islam masuk ke Indonesia abad ke-13, nanti bisa juga dicek di posting yang sebelumnya di YouTube kita sebelumnya, bahwa itu dibantah oleh Profesor Dr. Hamka yang mengatakan adalah Islam datang dari Gujarat 13 Masehi adalah Profesor Dr. Seno Burgranya. Dia adalah orientalis yang memporak-porandakan kerajaan Aceh, kerajaan Islam Aceh, yang memecah-mecah Indonesia menjadi sedemikian rupa sehingga Aceh dengan Padang supaya tidak bersamaan, maka ada Sumatera Utara di tengah-tengahnya, itu adalah Seno Burgonya. Dan yang lebih penting lagi adalah bukan Islam yang sebetulnya menghancurkan kerajaan Hindu dan Buddha. Nanti akan disampaikan dengan bukti-buktinya.
Kemudian kerajaan Katolikisme masuk abad ke-15. Jadi Hindu itu jatuh pada abad ke-10, Buddha abad ke-13. Ya, Hindu dengan jatuhnya Sriwijaya dan Buddha dengan jatuhnya Majapahit, bersamaan dengan masuknya Islam abad 13. Kemudian 2 abad kemudian, yaitu abad 15, masuknya Katolik dan Protestan. Ini adalah versi Belanda. Ya, bagaimana kenyataannya? Di halaman 156 dijawab oleh Pak Ahmad Mansur Suryanegara dari beberapa macam data bahwa Islam masuk abad ke-7. Ini didasarkan pada pendapat beberapa tokoh, di antaranya adalah Profesor Dr. Buya Hamka, seorang kita tahu sendiri agamawan yang cukup lurus, ya, dan beliau juga seorang tokoh masyarakat di Sumatera Barat. Juga dari sejarah dinasti Tang juga ditemukan bahwa Islam masuk ke Indonesia adalah abad ke-7, bukan abad ke-13. Dan Islam masuk ke Indonesia seperti dijelaskan sebelumnya adalah dari Arab, bukan dari Gujarat. Mengingat Gujarat itu adalah berpaham Syiah. Ya, menurut Belanda, Islam masuk ke Indonesia abad ke-13 dibawa oleh Gujarat. Kalau begitu berarti Aceh adalah berpaham Syiah. Tetapi kenyataannya mulai dari abad 7 itu Aceh sudah berpaham Syafi'i, Imam Syafi'i. Dan sampai saat ini pun Aceh juga masih bermazhab Imam Syafi'i, bukan Syiah. Sebetulnya runtuhlah pendapat dari Snop Nugroho yang mengatakan bahwa Islam datang dari Gujarat, Syiah Gujarat, abad ke-13 Masehi. Kemudian bagaimana runtuhnya Hindu dan Buddha? Nah, ini yang paling menarik yang akan kita lebih tekankan pada kesempatan kali ini. Dari halaman 156 buku Api Sejarah ini disebutkan bahwa hancurnya Hindu dan Buddha ini karena pengaruh Islam. Pengaruh Islam. Ya. Versi Belanda di halaman 121 di buku ini disebutkan bahwa runtuhnya Hindu Majapahit itu karena penyerangan oleh Islam, kerajaan Islam Demak yang dipimpin oleh Raden Fatah di abad ke-12. Tetapi secara sejarah real disebutkan bahwa kerajaan Majapahit ini ternyata tidak runtuh oleh kerajaan Islam saat itu, karena kerajaan Islam masih berkembang. Tetapi kerajaan Majapahit itu runtuh karena adanya serangan kerajaan Hindu Kediri yang saat itu juga sudah besar. Kerajaan Hindu Kediri, kalau dulu ingat pada saat SMP ada pelajaran sejarah yang disebut kerajaan Hindu Kediri pimpinan dari Girindra Wardana. Ya, halaman 122 di sini disebutkan juga yang menyerang kerajaan Majapahit. Hancur saat itu. Ini akibat balas dendam dari kerajaan Hindu Kediri setelah diserang sebelumnya oleh Majapahit yang dibela oleh Kubilai Khan. Nah, akhirnya runtuhlah Majapahit. Kenapa selama ini Belanda mengatakan Majapahit yang menyerang adalah Raden Patah? Ini adalah untuk memecah Belanda antara Hindu dengan Islam. Karena seperti kita tahu bahwa di Jawa waktu itu komunitas Hindu sangat banyak. Nah, untuk menghindari terjadinya perluasan atau pembesaran komunitas Muslim, maka diadulah Hindu dengan Hindu dengan Islam di Jawa. Dibikinlah dongeng-dongeng seperti ini oleh Belanda. Lalu bagaimana runtuhnya Buddha Sriwijaya? Ya, di abad ke-10. Buddha Sriwijaya juga bukan oleh Islam. Kalau oleh Islam berarti secara tidak langsung mereka juga mengakui bahwa Islam itu sudah ada di abad ke-7. Ya, karena runtuhnya Sriwijaya kurang lebih di abad-abad ke-10. Nah, tetapi kerajaan Buddha Sriwijaya itu runtuh oleh serangan kerajaan Hindu Kola, ya, dari daerah Tamil sana, dan serangan ya, dari kerajaan Dravida, ya, pada tahun 1000 Masehi atau pada abad ke-10. Disitulah kehancurannya. Jadi juga bukan oleh Islam. Ya, apalagi mereka juga mengatakan Islam baru masuk abad 13, tetapi mereka sudah mengatakan bahwa yang menghancurkan Buddha Sriwijaya adalah Islam abad ke-10. Ini juga tidak make sense.
Dan Islam pun ketika baru masuk abad ke-7 tentu di dalam perkembangannya selama 3 abad mungkin belum memperoleh suatu peradaban yang tinggi, yang lebih tinggi dari kerajaan Buddha saat itu. Ya, terlebih karena kalau Islam masuk ke abad ke-7 dan Candi Borobudur baru dibangun di abad ke-9, maka itu bukti bahwa Islam saat itu juga belum kuat di Indonesia. Karena apa? Karena orang Buddha masih bisa membangun sebuah candi yang sedemikian besarnya, walaupun itu bisa saja dimungkinkan dengan adanya toleransi oleh umat Islam. Nah, Bapak-bapak, sebetulnya kehancuran Hindu dan Buddha di Indonesia itu adalah terjadi karena kemunduran kekuasaan kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha saat itu. Bukan saja karena dihancurkan oleh kerajaan-kerajaan lain, baik itu dari Tamil, ya, kemudian dari Kediri dan lain sebagainya, tetapi Kediri itu pun akhirnya hancur karena pada saat itu kerajaan-kerajaan tersebut pada saat masa emasnya membangun candi-candi yang sangat besar, membangun patung-patung yang sangat besar. Candi-candi dan patung-patung yang sangat besar ini akhirnya membutuhkan tenaga kerja untuk membangunnya. Nah, tentu saja butuh orang yang sangat banyak saat itu. Dan tentu kerajaan juga tidak akan mampu untuk membiayai orang yang sedemikian banyak, belum termasuk material itu sendiri. Ya, material itu sendiri yang mungkin mereka harus beli atau mereka harus usahakan dari daerah-daerah yang cukup jauh. Sehingga banyaklah orang-orang yang diajak untuk kerja bakti. Ya, tentu saja dengan kondisi yang sangat minim, akhirnya mereka terlalu lelah dan mereka tidak memiliki mata pencarian lain selain membantu membangun candi. Mereka tidak bisa hidup dari perkebunan mereka mungkin mulai meninggalkan pertanian mereka dan lain sebagainya. Akhirnya orang-orang di daerah-daerah di sekitar candi melakukan eksodus, pergi. Ada yang perginya ke daerah lain atau ada yang ke Bali. Bapak kalau lihat daerah-daerah di Jawa itu biasanya candinya besar-besar. Kalau enggak banyak, ya kayak Candi Borobudur, Candi Prambanan, atau banyak kayak Candi Sewu dan lain sebagainya. Beda dengan di Bali. Di Bali itu juga banyak pura, tetapi dia tidak ada sesuatu yang huge, yang sangat besar begitu ya. Ya yang terbesar ya sebesaki itu yang sudah paling besar. Ya, karena banyak juga orang-orang Hindu yang ada di Indonesia ini yang ada di Jawa akhirnya lari eksodus ke Bali. Nah, akhirnya disitulah turunnya sedikit berkurangnya masyarakat Hindu dan Buddha yang ada di daerah-daerah candi yang notabene itu adalah daerah-daerah kekuasaan, daerah-daerah besar karena mereka membangun candi-candi yang besar, itu pada pergi. Dan akibatnya mereka ada yang eksodus pergi ke mana? Luar daerah tersebut atau masuk ke dalam agama lain seperti agama Islam karena yang saat itu sudah ada adalah agama Islam. Ya, sedangkan Katolik dan Protestan baru dibawa oleh para penjajah dari Eropa. Nah, itulah yang menyebabkan keruntuhan sedikit demi sedikit kerajaan Hindu dan Buddha, dan selain eksodus mereka banyak menjadi mu'alaf, banyak menjadi orang-orang Muslim, sehingga mereka tidak lagi dituntut untuk membuat candi atau tidak lagi dituntut untuk membuat patung-patung yang besar-besar seperti itu. Ini saja mungkin yang kita sampaikan, insya Allah ini berguna walaupun hanya sedikit. Intinya bahwa sekali lagi pengelompokan versi Belanda atau versi Hegel tentang animisme, zaman Hinduisme, zaman Islamisme, zaman Katolik dan Protestanisme itu sebetulnya sangat debatable dan tidak realistis, apalagi dari tahun-tahunnya. Ya, karena dari kenyataannya bahwa sekali lagi Islam masuk sudah abad ke-7 bukan abad ke-13 Masehi. Ya, bahkan oleh pedagang Arab bukan oleh Gujarat Syiah. Karena orang di Indonesia lebih mendekati mazhabnya itu adalah Syafi'i atau paling tidak Muslim, tetapi bukan mazhab Syiah yang jauh sekali bertentangan dengan mazhab di dalam Muslim. Baik itu mazhab Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi, semuanya tentu berbeda sekali dengan mazhab Syiah atau golongan Syiah, bukan mazhab Syiah. Kemudian runtuhnya Hindu dan Buddha sekali lagi bukan karena Islam, bukan karena penyerangan Islam, tetapi runtuhnya
kerajaan Majapahit, Hindu Majapahit adalah karena serangan dari Hindu Kediri pimpinan Girindrawardana, kemudian runtuhnya Buddha Sriwijaya karena serangan dari kerajaan Tamil yaitu kerajaan Chola dan kerajaan Dravida pada abad ke-10. Nah, kehancuran secara masif Hindu dan Buddha adalah dari kemunduran aspek sosiologinya, yaitu masyarakatnya banyak menghindari daerah-daerah yang membangun candi-candi yang membutuhkan tenaga keras mereka, sehingga mereka berusaha untuk menghindari daerah-daerah yang ada kerjaan untuk membuat candi, yaitu di daerah-daerah yang terletak di pusat-pusat kekuasaan. Maka mereka banyak yang pergi keluar dari daerah tersebut, termasuk ke Bali. Ada juga yang pergi secara akidah, yaitu mereka meninggalkan Hindu dan masuk ke dalam Islam. Itu saja yang mungkin bisa kita sampaikan di 15 menit pertemuan kita kali ini. Insya Allah kita masih terus akan membahas tentang buku Api Sejarah karya Bapak Ahmad Mansur Suryanegara. Billahi taufiq wal hidayah, kita tutup dengan kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.